Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang saya hormati. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi dua baiat Aqabah. Di lingkungan sahabat Nabi terdapat seorang pria bernama Al-Abbas Ibnu Ubadah Ibnu Nadlah. Dia bukanlah pria biasa, melainkan seorang anggota dari kaum Ansyar yang merupakan keturunan dari suku Khazraj yang terhormat. Pertemuan pertamanya dengan Rasulullah SAW terjadi dalam sebuah peristiwa penting, yaitu saat baiat Aqabah pertama. Al-Abbas Ibnu Ubadah Ibnu Nadlah tidak menghadiri peristiwa ini sendirian, melainkan ditemani oleh 11 sahabat lainnya. Untuk pertama kalinya, mereka semua memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW. Ini adalah momen penting dalam sejarah Islam ketika Rasulullah SAW mulai menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Mereka merespon dengan cepat dan tanpa ragu-ragu pesan tersebut. Setelah mendengarkan ajaran-ajaran tersebut dan merasa yakin bahwa itu adalah kebenaran, mereka pun memeluk Islam. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW, sebuah ritual pengakuan dan penyerahan diri kepada ajaran yang baru mereka terima. Namun, baiat yang mereka lakukan adalah baiat kaum wanita, sebuah bentuk baiat yang tidak mengharuskan mereka untuk berperang, karena pada saat itu kewajiban berperang belum diberlakukan dalam ajaran Islam. Isi dari baiat yang mereka lakukan mencakup serangkaian prinsip dan aturan moral yang harus mereka patuhi. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta dan melakukan dosa baik dengan tangan atau kaki mereka, dan tidak menentang perbuatan baik. Jika mereka berhasil mematuhi janji-janji ini, mereka dijanjikan akan mendapatkan surga. Namun, jika mereka melanggar salah satu dari prinsip-prinsip ini, mereka akan menerima hukuman di dunia sebagai bentuk tebusan atas dosa mereka. Jika dosa mereka belum tertebus hingga hari kiamat, maka hal itu menjadi urusan Allah. Apakah Allah akan memberikan hukuman atau pengampunan kepada mereka? Ini adalah suatu perjanjian yang serius yang mencerminkan komitmen mereka terhadap ajaran baru yang mereka terima. Sebelum kembali ke tanah kelahiran mereka di Yathrib, sebuah kota oasis di semenanjung Arab, para sahabat memohon kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta agar beliau mengirimkan seorang sahabat yang dapat mengajarkan ajaran Islam dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Mendengar permintaan mereka, Rasulullah SAW merespon dengan penuh kebijaksanaan. Beliau memilih Mus'ab ibnu Umair, seorang sahabat yang dikenal dengan kefasihan dalam membaca Al-Quran dan pengetahuannya yang mendalam tentang agama untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Inilah awal dari penyebaran Islam di Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah, kota Rasul, dan menjadi pusat perkembangan Islam di masa-masa awal. Di sebuah kota yang saat ini kita kenal dengan Madinah, namun pada masa itu dikenal sebagai Yathrib, terdapat sebuah rumah yang memegang peran penting dalam sejarah penyebaran Islam. Rumah tersebut dimiliki oleh As'ad ibnu Zararah, seorang tokoh penting dalam Islam. Mus'ab ibnu Umair menetap di rumah tersebut. Kehadiran Mus'ab mengubah rumah tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di Madinah. Melalui Mus'ab, banyak penduduk Madinah yang kemudian memeluk Islam. Dengan demikian, rumah ini menjadi titik penting dalam sejarah penyebaran Islam di Madinah. Pada musim haji tahun berikutnya, terjadi peristiwa penting yang melibatkan Mus'ab ibnu Umair, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia berangkat ke Makkah dengan tujuan khusus untuk bertemu Rasulullah SAW di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Mus'ab tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Ia ditemani oleh sekelompok orang Ansyar yang telah menerima ajaran Islam. Pada saat itu, kelompok ini terdiri dari 70 orang, termasuk 2 wanita, Ummu Umarah dan Ummu Manik. Selain itu, beberapa orang dari Yathrib yang menganut kepercayaan musyrik tetapi dikenal dapat dipercaya juga ikut serta dalam perjalanan ini. Keikutsertaan mereka dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan dari kaum kafir Quraisy.
Kaum Ansyar, sebuah kelompok dari Madinah yang sebelumnya telah berikrar untuk mendukung misi Nabi Muhammad SAW, berkumpul di lokasi yang dikenal sebagai Aqabah. Perlindungan malam memberikan mereka keamanan dari pandangan kaum Quraisy, memungkinkan kaum Ansyar untuk menyelenggarakan temuan yang mungkin ditentang oleh kaum Quraisy. Dengan penuh harap, mereka menunggu dan tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW tiba di tempat pertemuan tersebut. Ia ditemani oleh pamannya, Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, seorang tokoh penting dari kaum Quraisy. Pertemuan penting ini yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pertemuan Aqabah. Al-Abbas diberikan hak istimewa untuk berbicara terlebih dahulu. Setiap orang yang hadir memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh Al-Abbas, mencermati pesan yang ingin disampaikan. Setelah Al-Abbas menyelesaikan pembicaraannya yang penuh dengan hikmah dan pengetahuan, mereka pun merespon dengan mengatakan, "Kami telah mendengar dan memahami penjelasanmu. Sekarang bicaralah wahai Rasulullah, katakanlah apa yang engkau syaratkan dari kami untuk dirimu dan Tuhanmu." Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pesan dan membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, serta menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Beliau bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku seperti kalian melindungi wanita dan anak-anak kalian." Setelah mengucapkan janji setia, mereka meminta izin untuk pulang. Sebelum berpisah, Rasulullah SAW meminta mereka untuk memilih 12 pemimpin dari kelompok mereka untuk menyebarkan ajaran yang telah diterima. Akhirnya, 9 pemimpin dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus yang sudah terpilih. Ibnu Jarir mengutip sebuah cerita dari Muhammad ibnu Ishaq dari Ashim ibnu Umar ibnu Khattabah yang berkumpul untuk membaiat Rasulullah SAW. Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah Al-Ansyari berkata, "Wahai kaum Khazraj, apakah kalian mengetahui bahwa kalian akan mengucapkan sumpah setia kepada laki-laki ini?" Mereka pun menjawab dengan penuh keyakinan, "Iya, kami tahu." Al-Abbas ibnu Ubadah mengingatkan dan menjelaskan kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan. "Sesungguhnya kalian akan mengucapkan sumpah setia kepadanya untuk selalu melindunginya. Kalian akan mengucapkan baiat untuk berperang dan siapa saja yang memeranginya. Jika kalian merasa bahwa kalian akan ditimpa musibah dan kehancuran, atau bahkan para pemimpin kalian akan terbunuh akibat baiat ini, batalkanlah baiat kalian sekarang juga. Demi Allah, jika kalian merasa seperti itu, sungguh itu merupakan kehinaan dunia dan akhirat. Namun, jika kalian merasa bahwa kalian mampu memenuhi sumpah setia kalian kepadanya, walaupun harus kehilangan harta dan ditinggal mati oleh para pemimpin kalian, maka peganglah janji kalian dan bawalah dia bersama kalian. Demi Allah, sungguhnya itu merupakan kebaikan dunia dan akhirat." Penduduk Yathrib yang bersemangat ingin berbaiat kepada Nabi telah memahami betul konsekuensi dari sumpah setia mereka. Keimanan dan keyakinan tumbuh semakin kuat di dalam hati mereka, seolah mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, penduduk Yathrib bersiap untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka pun berkata, "Kami akan memenuhi sumpah setia kami, walaupun harta kami musnah dan para pemimpin kami terbunuh." Setelah itu mereka menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan, "Wahai Rasulullah, apa hak kami jika kami memenuhi janji setia kami?" Rasulullah pun menjawab dengan tegas, "Surga. Ulurkanlah tanganmu." Dan Rasulullah pun mengulurkan tangannya, lalu mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Hashim ibnu Umar ibnu Khattabah berkata, "Demi Allah, Al-Abbas mengatakan seperti itu semata-mata untuk menegaskan janji kaum Ansyar dan meminta kesungguhan mereka untuk melindungi Rasulullah SAW." Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, ucapan Al-Abbas dimaksudkan agar mereka dapat menunggu sampai malam. Mereka sebenarnya mengharapkan kehadiran Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul agar kesepakatan dan janji setia itu lebih kuat, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di balik itu." Setelah menyelesaikan baiat dan memberikan salam kepada Rasulullah SAW, termasuk para wanita, Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian dan persiapkan kendaraan
kendaraan kalian." Setelah itu Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Khattabah berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika kau berkehendak, besok kami akan menyerang penduduk Mina dengan pedang-pedang kami." Rasulullah tersenyum dengan penuh kehangatan saat melihat semangat juang para pengikut barunya. Untuk menenangkan mereka, baginda Rasulullah dengan lembut berkata, "Bersabarlah. Kami tidak diutus dan diperintahkan untuk melakukan kekerasan seperti itu. Pergilah dan pulanglah ke tenda-tenda kalian." Al-Abbas ibnu Ubadah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ikut pulang ke Madinah setelah bertemu dengan Rasulullah di Makkah, melainkan memilih untuk tinggal di sana sampai beliau hijrah ke Madinah. Karena keputusannya ini, Al-Abbas dikenal sebagai salah satu sahabat Al-Ansyar yang berhijrah atau muhajirin. Di kota Madinah pada masa itu, Rasulullah SAW mengingat persaudaraan antara Al-Abbas dan Utsman ibnu Mas'un. Meskipun Al-Abbas tidak turut serta dalam perang Badar, semangatnya membara ketika perang Uhud tiba. Ia ingin mengganti pahala yang telah terlewatkan sebelumnya. Sayangnya takdir berkata lain. Al-Abbas gugur sebagai syahid dalam pertempuran tersebut. Semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya di surga. Dalam riwayat sejarah yang tak terlupakan, Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah meninggalkan jejaknya. Ia adalah sosok yang berani, penuh semangat dan setia pada nilai-nilai keberanian. Dalam perjuangan dan pengorbanannya, Al-Abbas menorehkan cerita yang akan dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Semoga Allah merahmati dan mengangkat derajatnya di surga. Semoga kisah Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.